Bagaimana Andika menikmati menyiksa orang yang menurutnya pantas menerima hukuman karena berani mengusiknya. Namun Andika akan menjadi pribadi yang berbeda ketika bersama dengan keluarganya. Ampun, Andika menggeram. Apa? Ampun. Mana keberanian lo yang tadi? Di mana lo berani-beraninya bermimpi menjadi malaikat pencabut nyawa abang gue? Aregegeh. Si sniper menjerit lagi ketika Andika menginjak betis yang tadi patah ditendangnya. Masih belum mau Big Rigel Damien. Si sniper itu langsung terbebas dan dia terbatuk ketika Andika melepaskan cekikannya. Mata Andika semakin nyalang mendengar nama yang memang sudah dia duga menjadi dalang di balik penembakan Boril. Rigel Damien. Desisnya. Membayangkan wajah orang yang sudah memesan peti matinya sendiri. Coe. Aprilia hampir terjatuh ketika mendengar kabar dari Alex tentang Boril yang tertembak di bagian dada dan kini tengah berada di ruang operasi andai Stella tak menahannya. Stella terlebih dahulu mengetahui sebelum Alex menelpon ibu mertuanya tersebut kini kedua wanita cantik itu tengah dirundung kesedihan dan kepanikan yang luar biasa mendalam. Stella membawa Aprilia dalam pelukannya. Papa, orang yang kuat Mavi, Papa pasti bertahan. Cicit Stella dengan tangis yang berusaha dia sembunyikan namun tak ayal tetap berderai juga. Bayu dan Cindy yang duduk di sofa seberang bahkan sampai tak bisa mengatakan apapun. Hanya dari pandangan mata yang bicara bahwa musibah ini sudah menjadikan rumah keluarga Rohichan bagai kehilangan jiwa. Isak tangis, kedukaan yang mendalam sejenak membuat mereka larut namun kemudian tersadar kembali untuk segera terbang ke Surabaya menemui Boril dan mengetahui kondisinya. Dengan menggunakan pesawat pribadi seluruh anggota keluarga Rohichan berangkat termasuk seluruh Little Rohichan. Riani memeluk dua anak kembarnya yang masih terlelap tidur karena hari masih pagi dan kemudian melanjutkan tidurnya lagi di atas pesawat meskipun Andika tidak menjadi korban dalam penembakan tersebut namun Riani tetap sama khawatirnya. Karena Andika tidak bisa dihubungi entah kemana dia. Riani hanya berharap kalau Andika selalu dalam keadaan baik apapun yang dikerjakannya sekarang. Mengingat amarahnya yang tak bisa dikendalikan. Apalagi Boril tertembak. Jika warung saja bisa dibakar karena hal sepele, bagaimana jika urusannya menyangkut nyawa? Riani takut Andika melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya sendiri. Netra birunya memindai sang kakak ipar, Aprilia Ayu yang kini tengah menangis dalam pelukan Cindy dan Stella. Sejak mendengar suaminya tertembak tak ada satu patah kata pun terucap dari bibirnya, wajahnya pucat, pandangan matanya pun entah kemana seolah nyawa telah hilang dari raga. Sementara Azam masih terjaga menjaga adiknya yang tidur di pangkuan. Netra abu bocah tampan itu terus terpaku pada langit mendung yang terlihat dari jendela pesawat. Mengiringi perjalanan mereka ke Surabaya. Berbeda dengan Ziko yang sepanjang jalan sebelum tertidur pulas dia rewel bertanya mereka hendak kemana dan kenapa semua orang terlihat menangis dan bersedih. Azam hanya diam seolah mengerti. Ada sesuatu yang terjadi pada orang tuanya. Di kursi yang sama, Lingga tak tidur namun menutupi kedua matanya dengan penutup mata dan menolak di buka. Ia tenang dalam pangkuan Bayu. Rumah sakit PHC Surabaya. Tolong tunggu di sini ya sayang, anak-anak gak boleh masuk ke dalam. Ucap Cindy pada Riani saat mereka baru sampai lobi rumah sakit. Riani tersenyum mengiyakan amanah menjaga anak-anak mereka. Iya ma. Cindy menyentuh lembut pipi menantu bungsunya itu lalu kembali menghampiri Aprilia yang berjalan tak jauh dari mereka. Cindy lalu memeluk bahu Aprilia namun langkah mereka terhenti ketika Aprilia melihat Azam tengah duduk bersama dengan Ziko di salah satu bangku dengan Azam yang menenangkan Ziko. Yang menangis merindukan papa mereka. Kangen papa, bang. Gak akan apa-apa, papa lagi bobo, mama mau bangunin. Tangis Aprilia pecah. Bahkan kakinya tak sanggup lagi melangkah andai ja harus kuat untuk berjalan melihat Boril. Apakah belum selesai ujian cinta mereka?
Apakah harus seperti ini kisah mereka? Demi apapun Aprilia tak sanggup membayangkan apapun saat ini. Kedua putra mereka masih kecil. Ya Tuhan. FAR. Alex menunggu dengan cemas di depan ruang operasi sejak sekitar 1 jam yang lalu. Boril dan Wanda berada di dalamnya. Mas. Stella menghambur dalam pelukan suaminya ketika sampai di depan ruang operasi dan Alex berdiri menyambutnya. Sementara ia melihat Bayu, Cindy dan Aprilia juga tak kalah khawatirnya. Stella menangis dalam pelukannya, "Papa Mas. Gimana Papa? Sekarang lagi operasi pengangkatan peluru. Papa kena di bagian dada tapi syukurnya tidak menembus organ dalamnya." Apa Boril sempat sadar waktu kejadian Alex? Alex menggelengkan kepalanya. Entah sudah berapa kali Aprilia hampir kehilangan kesadaran kalau saja Cindy tidak menguatkannya. Cindy segera membawa Aprilia untuk duduk di kursi penunggu pasien sambil terus mengusap punggungnya dan menenangkan. Alex lalu menoleh pada Stella, "Anak-anak mana?" "Sama Tante Riani, di lobi." Lama mereka menunggu kepastian kabar tentang hasil operasi dari orang yang sangat mereka cintai itu dan tidak lama seorang dokter pun keluar dari ruangan tersebut. Aprilia lah yang paling pertama menemui dokter. "Dokter, bagaimana keadaan suami saya?" tanyanya dengan wajah panik dan penuh kekhawatiran yang nyata. "Keluarga Pak Boril." "Benar dokter," jawab Bayu. "Alhamdulillah peluru yang menembus kulit bagian dada kanan pasien berhasil dikeluarkan dan tidak menembus organ dalamnya." Terdengar suara nafas kelegaan dan ucapan syukur dari keluarga ini. "Semoga pasien sadar dalam beberapa waktu ke depan untuk kita segera pindahkan ke ruang observasi. Ketahanan tubuhnya sangat kuat dan berkat doa serta kekuatan cinta dari keluarga maka terjadi keajaiban. Pasien selamat. Puja dan puji syukur keluarga ini panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Cinta, Maha Pemberi. Tak ada yang mustahil baginya bahkan di luar pemikiran nalar manusia sekalipun." Saat itulah terdengar suara tangis memilukan yang sangat kontras dengan keadaan keluarga Rohichan yang sedikit merasa tenang karena Boril sudah melewati masa krisisnya. Cindy dan Bayu berpandangan entah apa yang terjadi di ruang yang tak jauh dari ruang operasi ini. Alex mendekati asisten Andika yang berjaga tak jauh dari kamar operasi ini. Mungkin dia mengetahui karena jaraknya juga dekat dengan kamar samping. "Ada apa?" tanya Alex. "Wanita yang terkena tembak bersama dengan Tuan Boril meninggal dunia." Tak ada yang tak terkejut dengan berita yang mereka dapati itu termasuk Aprilia karena dari yang dia dengar adalah wanita itu menjadi tameng pertama yang tertembak dan peluru menembus tubuhnya sebelum mengenai suaminya. Aprilia lalu berlari menuju kamar tersebut dan dia berhenti di ambang pintu di mana dia melihat seorang wanita paruh baya tengah menangis histeris di samping ranjang. Korban penembakan yang dinyatakan meninggal dunia tersebut, Wanda. "Kenapa cepat sekali pergi nak? Kamu masih muda, kasihan anakmu Wanda." Jerit si ibu itu diikuti tangis memilukan lainnya dari seorang ibu lainnya yang menangis sambil menggendong bayi perempuan yang nampaknya anak dari wanita yang tiada itu. "Wanda." Netra Aprilia memanas, air mata tak henti mengalir melihat peristiwa memilukan seorang wanita mulia yang telah merelakan nyawa demi suaminya. Wanita itu telah menyelamatkan Stella, Azam dan Ziko agar tidak menjadi anak yatim namun menjadikan putrinya sendiri, piatu. Saudara, polisi telah menangkap seorang pria yang diduga sniper atau penembak jitu yang telah melakukan penembakan dari jendela lantai 3 gedung perkantoran ke arah lobi hotel di seberangnya. Tayangan berita itu berlanjut memperlihatkan evakuasi sang sniper oleh tim medis. Ia dibawa dalam ambulans dalam keadaan tak sadarkan diri. Belum diketahui pasti kenapa sang sniper menderita luka-luka. Setelah polisi menelusuri dari mana arah tembakan, polisi menemukan seorang pria dengan senjata laras panjang di sampingnya yang kemungkinan digunakan untuk menembak korban dari jarak jauh. Namun dalam keadaan mengenaskan.
Polisi pun belum bisa memberikan kesimpulan apapun. Seperti diberitakan pada Breaking News tadi pagi, penembakan ini telah mengenai 2 orang. Seorang wanita berinisial W dan OWNER online shop WANGPED, Boril Fabian Rohichan. Belum diketahui apa motif penembakan, namun diduga ini berhubungan dengan beberapa waktu yang lalu ketika Boril Fabian Rohichan menggagalkan penyelundupan senjata di dermaga Tanjung Perak. Akibatnya, ia menderita luka tembak di dada kanannya dan wanita yang bersamanya meninggal dunia. Demikian Breaking News siang ini, melaporkan dari Rumah Sakit PHC saya, Jeremy Betty. Tayangan berita itu pun habis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rigel Damian merasakan kegagalan kala memberi pelajaran pada orang yang mengusik bisnisnya. Rigel masih berada di ruang kerjanya siang ini. Berita penembakan Boril menjadi berita yang menggemparkan hari ini. Beritanya tersebar di media kabar kalau dia tertembak bersama dengan seorang wanita malam di depan sebuah hotel telah menjadi bahan pergunjingan. Meski akhirnya penembakan ini menewaskan perempuan tersebut, namun bukan itu yang Rigel ingin ketahui. Melainkan nasib sniper yang dia kirim untuk menghabisi Boril. Setelah menjalankan aksinya, sniper itu tidak menghubungi Rigel dan berita yang didapat oleh Rigel adalah dia ditemukan oleh polisi Saudah dalam keadaan babak belur dan hampir sekarat. Pertanyaannya di sini adalah siapa yang berani melakukannya. Di saat Rigel sedang bertanya-tanya dalam kebingungannya tersebut terdengar tawa dari temannya yang duduk di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Andika? Pasti ini kerjaannya dia. Gue kan udah bilang, jangan ngusik keluarganya dia. Lo sih, susah dibilangin. Ejek Billy Mahendra sang paman. Saat kemarin mengunjungi keponakannya di Surabaya, Billy cukup terkejut ketika mendapati kalau Rigel tengah mengalami masalah pelik perihal penahanan senjatanya oleh pihak polisi Bea Cukai. Memang di antara seluruh keluarganya hanya Billy yang tahu bisnis haram yang dikelola Rigel selain tentunya mengelola perusahaan ayahnya, Elzar Yudawidarma, dan Billy menyarankan agar Rigel tidak menuntut balas karena siapapun tahu siapa itu Boril. Yang tidak lain adalah saudara dari Andika, Dilan Rohichan. Kalau gini siapa yang rugi? Gimana kalau sniper itu bilang sama polisi kalau dia adalah suruhan lo? Gimana kalau lo sekarang menjadi target buruan polisi dan target buruan Andika? Tanya Billy menekankan kata Andika dalam kalimatnya, seolah benar-benar memperingatkan sang keponakan bahwa langkah yang dipilihnya telah salah. Dan gimana? Ucapan Billy berhenti untuk beberapa detik sebelum akhirnya dia melanjutkan lagi bicaranya. Gimana kalau Dedi lo tahu bisnis haram lo? Rige menolehkan kepalanya kepada Billy. Sungguh dia benci jika diingatkan seperti ini, namun apa yang dikatakan oleh Billy semuanya adalah benar. Dia tidak pernah salah melangkah selama ini, apapun yang menghalangi matanya selalu berhasil dia singkirkan, tapi entah mengapa dia harus berhadapan dengan Andika dan ternyata nama kejam itu bukanlah hisapan jempol semata. Gue gak takut om. Kalau dia bisa bertindak maka gue juga akan melakukan hal yang sama. Ucap Rigel jelas. Tujuan utamanya untuk menghancurkan nama besar Boril sudah tercapai, dia diketahui keluar dari hotel bersama dengan seorang perempuan itu saja sudah cukup untuk mencoreng namanya. Urusan sniper dan Andika bukan masalah baginya. Billy mengangkat kedua alisnya. Cukup terkesan dengan keberanian sang keponakan yang memang sejak kecil terlatih menjadi seorang pria sejati dengan kekuasaan dan kewibawaan yang selalu menyertainya. Rigel selalu membuat keluarganya bangga di samping dengan bisnis haram yang dilakukannya. Rigel berdiri dari sofanya lalu melihat ke arah pintu kantornya. Siapkan gerbang yang lebar, kita sambut kedatangan Andika. Tekadnya, yang entah kenapa bisa membuat Billy merinding. Plus Abang di mana? Abang di mana? Riani sama anak-anak ada di Surabaya bang.
Abang Boril udah dioperasi. Mama nanyain abang terus, anak-anak juga, Riani juga, abang di mana? Bang, bales atuh ih. Rentetan pesan telah Riani kirimkan pada nomor suaminya sejak tadi siang menginjakkan kaki di Surabaya, namun tak satu pun chat berbalas, jangankan dibalas, dibaca pun tidak. Hanya asisten yang ditugaskan Andika untuk menjaga keluarganya yang mengatakan bahwa Andika baik-baik saja bersama dengan Coki. Mereka ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal. Kenapa bilangnya sama kamu? Kan saya istrinya. Asisten yang bernama Wira itu mengerjapkan matanya. Dia bingung harus mengatakan apa pada sang nyonya besar karena memang itulah pesan yang dikirimkan oleh Coki dan harus disampaikan pada Riani sebagai amanat dari Andika jika sang istri menanyakannya. Wira, asisten muda yang berusia sekitar 21 tahun namun memiliki keahlian bela diri yang bagus itu, menghadap Riani yang berada di lobi rumah sakit. Wira tidak berani mengangkat wajahnya apalagi menatap sang nyonya. Entah kenapa aura wanita ini sungguh menyeramkan. Kok diam? Wira tersentak. Dia susah menelan salivanya sendiri. Maaf bu, hanya menjalankan tugas, ucapnya patuh tanpa mengurangi sikap siaganya sama sekali. Tahu. Saya tahu. Tapi saya heran, kenapa suami saya laporannya sama kamu? Kan saya istrinya. Apa susahnya sih menghubungi saya? Tatap Riani dengan tajam seolah ingin menguliti asisten ini. Wira yang pendiam hanya mampu menunduk dengan sikap siaga seperti seorang prajurit yang bersedia menerima resiko apapun termasuk kemarahan dari sang nyonya. Mungkin, Pak Andika sedang tidak ingin mengganggu Anda, nyonya. Ucap bodyguard merangkap asisten berwajah tampan itu. Ia berusaha menjelaskan pada Riani dengan hati-hati. Sesungguhnya Andika sedang mengejar Rigel Damian. Itulah yang Wira ketahui namun Andika melarang dia berbicara pada Riani. Saat senang seperti itulah terdengar suara ceria dari arah samping. Kenapa Momi? Om ini bikin Momi kesel. Riani melirik putrinya yang baru saja datang setelah membeli minuman di kantin. Untuk sejenak karena kehadiran Zia, dia bisa melupakan kekhawatirannya pada sang suami dan kekesalannya pada sang asisten yang tak mau jujur di mana suaminya berada. Zia, mana Zidan? Tanya Riani. Sama Oma sama Opa. Riani menganggukkan kepalanya. Momi dipanggil Oma, Uwa udah sadar. Netra biru terang itu berpendar. Senyum bahagia terlihat dari wajahnya. Hatur nuhun Gusti. Terdengar ucapan tulus dari Riani. Hayu Jia, kita ke atas. Kela Momi. Tunggu sebentar Momi. Ucap Zia yang memang pandai berbahasa Sunda karena Riani mengajarinya. Kenapa? Tanya Riani. Zia tak menjawab. Ia sedikit mendongakkan kepalanya melihat asisten sang ayah. Om asisten. Serunya pada Wira. Tubuh Wira yang tinggi tegap dengan setelan jas rapi dan earphone yang dipakainya membuat Wira terlihat seperti ajudan presiden ditambah wajahnya yang datar dan dingin membuat Zia memanggilnya. Begitu. Jia, yang sopan. Tegur Riani, pelan tapi tegas. Zia terkekeh geli menampilkan senyum manisnya yang menawan. Aura Tuan Putri sudah terpancar jelas dari wajahnya. Maaf Momi. Ucap Zia. Dia lalu melihat lagi pada Wira. Om, coba jongkok deh. Zia pegel kalau mau ngomong tapi harus dangak dulu. Wira terkesiap dengan ucapan Zia, begitu juga dengan Riani. Jia, apa-apaan? Gak boleh gitu. Bibir bocah yang akan menginjak 4 tahun itu mengerucut pertanda kalau dia kecewa keinginannya tidak dituruti. Entah mengapa Wira tak sampai hati melihatnya kemudian dia pun mengikuti perintah sang. Wira lalu menundukkan tubuhnya dengan satu lutut bertumpu pada lantai setengah berlutut. Iya Nona. Riani cukup terkejut karena Wira mau menuruti ucapan putrinya. Zia tersenyum senang. Dia lalu mendekat dan menaruh satu tangan di kuping Wira lalu mulai berbisik. Zia pengen minum es boba.
Di kantin gak ada, kata Momi gak boleh pergi dari rumah sakit. Om mau beliin gak? Tapi jangan bilang Momi ya. Ucapnya lalu berdiri tegap lagi. Tak ada ekspresi di wajah Wira.